Sehat, alhamdulillah. Hai, kamu tuh gimana? Maaf, maaf. Kak Alex. Itu adiknya, iya. Itu bestinya. Ini gue udah bilang pasti sini dingin, yakin gue. Kalau makannya es krim, dia dingin aja. Terus main ya? Wine kan dingin ini, dengan kata orang-orang. Dingin panas. Panas begitu. Oke, Kak Ebel. Sama Ibel. Tadi kerok, ntar kerokan lagi. Enggak, tenang aja. Masa Ultraman kerokan? Kayak katanya kalian adik kakak. Ya, itu Kak. Coba kakaknya yang mana? Belas kan. Hidungnya asli. Apa, Din? Hidungnya asli apa, Din? Wih. Kak Ibe lagi ngapain sih? Nggak nongkrong. Tuh ada lagi profilnya. Tadi katanya AI. Kak Ibel tuh punya pacar belum? Baring cina. Baling nanti. Baring. Berbaring aja. Baling apa? Rebahan. Oh, berbaring. Baring. Makasih Kak Arya, Kak Ibel, berkah-berkah ya kakak-kakak kamu. Semoga kamu semakin banyak rezeki, semakin jaya. Semoga usahanya semakin lancar. Semoga Kak Ibel ketemu sama jodohnya. Amin. Kak Ibel, Kak Ibel jawab ya. Kak Ibel jawab ya. Guys, jawab ya guys, jawab ya guys. Aku punya pertanyaan buat kalian. Alfi nggak malam mingguan? Apa itu? Sumpah cantiknya. Aku punya pertanyaan buat kalian. Mau ketawa ditahan tidak enggak? Oh lagi di Serpong. Assalamualaikum Dinda, waalaikumsalam. Tanya apa? Mana si Ibel? Ada nggak? Aku mau nanya. Adanya nempel terus ya nggak apa-apa kak. Oh ada tuh si Ibel. Kalau ini mau nanya aja guys buat semuanya kalau emang jodoh itu cerminan diri, kalian bersedia nggak? Mau nggak punya jodoh kayak diri lu gitu, sifatnya, karakternya, tingkah lakunya? Lu mau nggak punya jodoh kayak diri lu sendiri? Jodohku maunya kamu kocak. Mau ya maksudnya kayak kalau emang jodoh itu cerminan diri ya kok tergantung sih. Misalnya lu nih dikasih cewek ini yang buat cowok ya, lu dikasih cewek yang kayak lu tapi versi cewek aja gitu, karakternya, ngambeknya, marahnya, apalagi tingkahnya,
kesetiaannya. Mau kan lebih baik berbenah diri dulu, makanya semua pasti ada kurangnya. Iya, maksudnya kayak ya udah, gue cuma pengen enggak, cuma jawab aja mau apa enggak, lu mau enggak berjodoh sama orang yang kayak diri lu gitu, lebih ke kayak sifatnya, karakternya, tingkah lakunya. Kalau bukunya festival Banyak pilih-pilih ya. Emang harus memilih kan? Emang milih-milih. Kalau nggak pilih-pilih mah mungut aja di tong sampah banyak. Ya teorinya gampang, jalannya susah, Beb. Iya, jawab aja. Kalau jodoh cerminan diri tuh, lu mau nggak berjodoh sama orang yang kayak lu banget? Tinggal jawab doang, mau apa enggak? Halo deh, halo. Mau lagi ngerasain nih, CN. Iya, tinggal jawab aja, mau apa enggak? Lu bersedia nggak berjodoh sama orang yang karakternya lu banget? Kayak diri lu aja, sifatnya, kelakuannya, tingkah laku. Kak, tolong bedain berargumentasi sama emosi ya. Kita kan lagi diskusi aja, kok malah bilang gue emosi? Kak Arya, thank you. Mau, kata Kak Ibel. Itu tinggal jawab aja, mau atau enggak, udah kok selesai. Tapi asli lo persis banget sama gue, Kak. Oh ya, yang ini, yang si Doi, yang ini. Tapi kalau misalnya, jadi kalau misalnya jodoh itu cerminan diri, lu kan berjodoh sama cowok tapi versi lu tapi cowok gitu. Mau banget. Kenapa emang? Terus ya. Gua balik. CL. Tiga gue cantik. Maksud tuh jodoh lu cantik. Ganteng lah. Ya kan jangan lama hubungannya karena itu, jadi tahu handle-nya gimana. Ella cepat. Enggak mau. Tapi kalau emang jodoh itu cerminan diri ya, mau sih gue berjodoh sama cowok yang sifat karakter kayak gue. Ya walaupun ada kurang-kurangnya juga masih bisa ditolerin. Manusia. Kekurangannya masih bisa ditolerin gitu loh, bukan yang kayak fatal. Dinda pingin seperti apa yang diinginkan. Perihal apa ya? Jodoh. Perihal jodoh, aku pengen punya pasangan yang punya rasa belas kasihan sih. Kayaknya kalau dia punya rasa nggak tegaan, punya rasa belas kasihan yang besar, dia bakalan takut deh untuk kayak ngelukain gue. Kayak misalnya mau kayak melakukan sesuatu hal yang bikin gue marah aja, kayak nanti pasangan gue marah gitu, nanti pasangan gue kecewa. Baik. Ya kayaknya gue butuh pasangan yang punya rasa belas kasihan deh. Yang sebelah jomblo nggak? Jomblo duluannya.
Apa Dinda pernah trauma sama cowok? Trauma, menurutmu aku trauma gak sih? Dek sama cowok? Gua Ya menurutmu, yang lu kan tahu nih kehidupan gue ya. Menurut lu gue kayak trauma gitu nggak sih sama laki-laki? ya gue nggak tahu ya, karena kan gue yang ngerasain. Tapi Yang gue gue lihat lihat lu aja. tuh gak, lu berhati-hati lagi sih. Iya benar. Sebenarnya bukan trauma ya, tapi gue kayak punya pagar aja ke diri gue. Gue kayak ngasih hati-hati gitu sama laki-laki CL. Kayaknya pernah apa? Trauma? Enggak sih, enggak. Cuman gue lebih ke hati-hati aja sebenarnya. Trust issue, iya sih, masalah kepercayaan ya. Soalnya ya apa ya, by the way ya, gue tuh kalau sama pasangan pasti gue selalu ngasih 100% kepercayaan buat pasangan gue di awal. Makanya lu jaga kepercayaan yang gue kasih. Kalau lu nggak bisa ngejaga kepercayaan yang gue kasih, deh. Kalau pasangan gue nggak bisa jaga kepercayaan yang gue kasih, misalnya lu bohongin gue aja ya sekali, nanti kadar kepercayaan gue tuh berkurang gitu loh. Jadinya udah nggak 100 lagi gitu, berkurang. Jadinya gue nggak percaya lu, imbasnya gue jadi nggak percaya lah. Itu sih pasti, laki ini semua sama apa? Udah punya satu pengen dua, wadidah. Dua mau tiga mau 4. Nah itu makanya tadi gue bilang kayaknya gue butuh pasangan yang punya rasa belas kasihan, yang ketika dia pengen ngeduain, ngetigain, dia mikir lagi nih kayak kasihan pasangan gue nanti marah sama gue, nanti dia kecewa, nanti dia trauma, nanti dia nggak percaya gue lagi gitu loh maksudnya. Mereka juga milih lagi, makanya pasti itu sama harusnya tak boleh sama. Ini kan bukan festival, kalau festival adalah wajib. Ini karena cuma tampil pasti lagunya sudah masing-masing sudah milih, tak boleh sama supaya nyambung. Jadi terkurang. Sederhana tapi nggak semua orang bisa melakukannya sih. Tanggung jawab, nafkah batin, biologis, duit, dan agamanya. Itu mah basic. Ya nggak sih? Kalau masalah tanggung jawab, nafkah itu emang udah tugas lu anjir gitu. Makanya perempuan nggak nikah tuh nggak kerja tuh nggak apa-apa guys. Orang dia kalau belum nikah dia dinafkahin bapaknya. Kalau udah nikah baru dinafkahin suaminya. Nggak harus kan cewek mau kerja sebenarnya. Laki-laki aja pada kocak anjir. Nyari yang transparan yang bukan jujur maksudnya. Udah tentuin lagi, ini ya Pak. Ya elah, tanggung jawab gitu-gitu mah basic anjir. Semua laki-laki juga emang harus bertanggung jawab. Dia juga harus menafkahi, dia juga harus bekerja seumur hidupnya.
Yang aneh tuh laki-laki yang nggak tahu kerja. Sebelum kemana ngomong sama siapa jujur, transparan, maksudnya kayak jalan dulu baru ngomong. Tapi dulu gue pas pacaran kayak gitu Kopi. Tapi bener ya, gue tuh sama pasangan gue yang dulu gue tuh banyak banget belajar loh dari mereka. Apalagi gimana ya, tau gak sih Dek, mantan gue yang itu tuh dia tuh kayak ngajarin gue banget kayak hah? Gimana? Iya, dia tuh kayak ngajarin gue banget kayak gitu tuh yang Alvin maksud transparan. Kalau gue kan dulu pergi aja gitu, tiba-tiba misalnya cowok gue nanya kayak kamu lagi di mana, ini lagi sama temen, kok nggak bilang kayak gitu loh, kok nggak bilang tadi kalau mau pergi. Terus gue disitu jadi mikir, jadi kalau orang pasangan tuh harus kayak gitu ya. Ribet kayak ini, kok ribet sih, tapi gue mau kok belajar kayak gitu. Jadinya gue semenjak sama dia itu Dek, kayak gue pergi nih, aku hari ini mau kayak punya agenda aja, aku hari ini mau kayak ini ya, dia mau ketemu teman aku nih mau reuni, ya udah kayak gitu. Dia juga nggak yang kayak ngatur-ngatur gue gimana gitu. Lu kayak gitu nggak sih yang mantan? Iya. Ya, tapi lu dari awal udah kayak gitu. Iya. Lu tahu ada kayak gitu emang harus kayak gitu. Iya, emang kayak gitu. Nah gue tuh nggak tahu anjir, gue tuh diajarin sama dia. Golok banget. Namanya juga orang yang belum satu rumah, masa kita sampai kayak kunci buat kepercayaannya nggak hilang. Iya bener. Terus jadi gara-gara gue udah kebiasaan terapin kayak gitu ya sama pasangan gue yang dulu, ya jadinya kalau mau kemana-mana pun, kalau misalnya dia pergi deh ya kemana ya, misalnya dia kan juga izin ya sama gue, gue juga jadi tenang gitu loh Vi, gue juga jadi percaya dia. Makanya kayaknya kenapa hubungan gue lama sama yang waktu dulu tuh karena komunikasinya bagus. Ini kalau cowok kamu pergi nggak ngasih tahu gimana? Ya khawatir gak sih? Maksudnya lebih ke khawatir ya. Kan gue nggak ada kabar ya. Apalagi kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama ya deh. Selalu pergi, lu nggak ngabarin gue. Tapi kalau misalnya dihubungin nggak bisa. ada riwayat selingkuh, terus dia nggak bilang kalau misalnya mau pergi, lo khawatirnya ke arah mana? Ya overthinking lah. Overthinking kan Tapi masalah tapi gini ya, kalau gue cowok gue udah selingkuh gue udah nggak mau sama diselingkuhin sekali. Mumpung masih belum nikah, Iya mumpung aja. Iya mumpung masih belum lanjut, belum ke arah sana mah udahlah tinggalin aja, cari Gue yang nggak worth it buat selingkuhin. selingkuh itu penyakit guys. Bentar ya. Pokoknya selagi belum nikah, kalau dari awal pasangan lu udah melenceng, tukang selingkuh, kasar, tinggalkanlah dia dan bunuhlah hatimu cewek-cewek. Jalan-jalan dengan Suhani Bestibu. Bukan. Semua betul. Kalau makan bagus kenapa? Ya siap dong. Udah nggak cocok aja sih. Sebenarnya udah nggak cocok aja ya, nggak cocoknya banyak lah, tidak cocokan yang nggak bisa. Kan nggak cuma sekedar mencintai aja guys, banyak yang harus
pilihan. Gak ada kata hilaf kalau cingku, makanya gua aneh kalau yang cingku bilang hilaf. Emang, padahal dia ngelakuinnya secara sadar ya. Cewek ribet ya, mana ada yang sempurna di dunia ini. Ya emang gua bilang itu sempurna. Itu mah basic kak. Hah? Lucu banget bapak. Anaknya. Dikenal, ego tuh yang nama ego. Mekedot. Si Tama anjir kurang ajar Tama. Tau gak Vi, masa tadi kan gue bilang gini Mekdut, kata si Tama Mekbrut. Ribet sama cewek, kalau salah cewek lihat 01 cowok salah terus. Banyak banget bocor ya. Iya. Aneh. Jangan lupa piringnya cuci sendiri, nggak pakai piring. Kak Dovi, kayaknya kita nggak sefrekuensi deh, nggak setara dalam hal pemikiran. Better jangan di sini kak. Lagi juga gue nggak nuntut apa, emang kayak gitu sempurna ya. Request lagu be, geblek. Gak masuk. Oh, iya ya Vi. Tapi emang kita tuh butuh orang yang ngobrol sefrekuensi tuh kayak gitu loh. Sebenarnya kita nggak sefrekuensi aja sama orang-orang kayak gitu. Kalau responnya dari KPR. Lagunya apaan sih ini? Daripada yang waktu main BL, oh iya tuh pusing banget itu. Tidak ada privilege-nya. Kritik itu bagus juga, jangan gombalin cowok aja. Anjing. Siapa juga yang gombalin anjing. Keluar lu. Gak nyambung, jangan sembung bawa golok. Lu pengen buat nonton konser kan? Thank you sudah love orange.
Buka undangan gue ada kejutan. Mana coba? Taruh. Udah al. Ini lagunya apaan sih? Lagunya bisa nggak sih yang bikin gue bersemangat gitu? Ngantuk gua. Udah jam tangan. Malu apa nyebutnya? Kenapa? Ngantuk. Bukan kak, bukan Bonia, bukan. Aku liat kamu live tapi namanya akun Viola, itu akun palsu. Dunia khayalan, dunia tipu-tipu. Tidurlah, aduh, balik jauh. Rolex. Nggak mungkin aku. Gendong sampai rumah cek ya tak gendong. Halo Kak Dunia. Ada dua-dua. Nah, tahun lalu juga 30. Viola itu yang palsu kan? Pakai live rekaman itu. Nggak bisa kak, kalau dilaporin soalnya akunnya banyak gitu. Nggak cuma si Viola itu doang. Mending kalian pada bantu report deh. Bantu dilaporkan. Semangat sampai ngantuk. Iya lagi aku. Kopi nih, gue tadi kalau gue minum kopi nggak bakal bisa tidur. Sabar guys. Kalau cinta sudah dibuang, shopping. Biar nggak bete. Kapan main ke Bali?
Kita ke Bali tuh kapan sih, Dek? 2 bulan lalu kali ya? Seharusnya tuh ke Bali sebulan ya. Ya nggak sih? Ya guys ya. Harusnya ke Bali tuh sebulan baru ngerasa kayak liburan. Haruskah aku Ini kayak gini. Oh, tidak deh. Iya, anjir kan gue yang sering Oh iya, kenapa emang? Emang kenapa? Bacain dong kenapa? Apa sadar memposisikan tangan mereka di dekat leher atau dada saat kita tidur secara psikologis dan belakang ini seringkali menjadi indikator bahwa otak sedang berada dalam mode proteksi diri atau danger mode. Ini ya? Kacamata. Sebulan sekali Jika pindah ke sana. seseorang mengalami tingkat stres yang tinggi, kecemasan atau trauma emosional, otak bawah sadar akan memicu mekanisme pertahanan instintif ini untuk menciptakan rasa aman secara fisik selama tidur. Dari sudut pandang medis, ini juga erat kaitannya dengan kualitas tidur yang buruk dan gangguan setiap seperti sleep apnea atau mimpi buruk. Adanya kalau kayak gitu tuh adanya gangguan pernafasan dan penurunan kadar oksigen. Setahun sekali ke sana, Bang. Tapi boleh lah. Bali or Lombok? Banyuwangi. Butuh bahu untuk bersandar. Tahun lalu Capek ya, iya, capek deh. Soalnya kan boleh berdua bangun pagi. Siang aktivitas. Sorenya tadi baru balik tuh yang tadi ketemu temen. Keluar lagi yang membantah. 30. Kok gak sama cowoknya? Sibuk. Sudah lewat orang. Lagi tampil udah mulai orang gue ditembak paling beda lagi on fire. Jam ya.
mes pasti sudah lapor ya. Iya ngantuk deh. Lo nggak pulang? Pulang nggak deh? Pulang? Ya. Ngantuk aja. Guys, iya dong. Bebas. Enggak. Ya udah guys, aku mau pamit dulu ya. Pulang. Ya udah kamu sana. Mikirin apa? Ngantuk aku loh. Gak mikirin apa-apa. Pulang naik apa? Naik motor. Gua cuma mikir gini loh, bukannya ini apa ya? Kopinya tua-tua. Bawa motor kok, bawa motor guys. 12 tahun gua jadi ketua klien kan. Ngantuk kak. Gua pindah ke sini saya 2 juta. Iya nih mau bantu. Lo kasih tahu. Ada yang teman yang kalau lihat dia bekas Nyanyi aja deh biar nggak ngantuk. Haruskah ada angkatan 9 ini untuk kesekian kali brand hati di jalan. Terima kasih. enak apa Iya, tuh aku suruh nanti bontot yang mau motor. Kan udah dikasih duit, jadi dia mau pasti suruh bawa motor. Pacarnya mana beb? Oh, nanya panser nggak ada. Jaket guys. Mau apa lagi gue kan? Mau apa lagi aja. Hush puppies. Udah kan nggak? Udah. Dia mantep deh. Lu buat nggak bawa motor? Hah? Lu buat bawa motor? Buat lah. Nah, kalau di motor mah nggak ngantuk lagi. Shout to the boat, Chabo. Thank you ya guys. Yaudah kak, kakak-kakak semua aku pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Selamat istirahat. Selamat bermalam minggu. Bye bye, bye bye.